Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada, jika Idul Fitri istimewa karena puasanya, maka Idul Adha pun istimewa karena ada kurbannya. Dan termasuk syariat teragung yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya adalah berkurban. Sebagaimana yang kita ketahui, kurban adalah penyembelihan hewan tertentu di waktu tertentu bagi kita yang mampu. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan tegas Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yadhuh fala yaqrabanna musallana." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Yang artinya, barang siapa yang diberikan keluasaan, barang siapa diberikan kemampuan, tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Jika sholat itu amal utama, maka tempat sholat ataupun masjid itu juga tempat yang utama. Rasulullah SAW menyandingkan pentingnya kurban dengan tempat sholat yang utama. Bermaksud apa? Kurban adalah juga ibadah yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan. Mazhab kita menghukumi kurban sebagai ibadah yang dihukumi sunnah muakkadah, sangat sekali dianjurkan. Bahkan mazhab Hanafi menyatakan wajib dalam berkurban ketika Idul Adha. Tentang penyandingan ibadah kurban dengan penyandingan ibadah sholat, ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala telah firmankan di dalam Al-Quran, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Sungguhnya kami telah memberikan kenikmatan kepadamu, wahai Muhammad. Yang dimaksud di sini Nabi Muhammad dan umatnya. Maka solatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah ataupun berkurbanlah. Saudara-saudaraku dimanapun berada, berkurban adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasulullah SAW, tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah di hari nahar ataupun di hari penyembelihan kurban kecuali menyembelih binatang kurban itu sendiri. Kurban merupakan upaya kita untuk memberi kemanfaatan kepada saudara-saudara kita. Maka sering kurban disebut ibadah yang memiliki dua unsur dimensi. Yang pertama dimensi ilahiyah dan yang kedua dimensi insaniyah. Dimensi ilahiyah adalah takarub kita kepada Allah, usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, mengikuti sunnah-sunnah kekasihnya yaitu Rasulullah SAW. Dan dimensi insaniyah adalah dengan kita berbagi kemanfaatan. Karena dengan kemanfaatan yang kita bagi, ini akan menambah kebaikan, menambah keberkahan, dan sekaligus menjadi tabungan kebaikan kelak kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW khairun nas anfa'uhum linnas, bersabda, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah yang paling bermanfaat bagi saudara yang lain. Saudara-saudaraku dimanapun berada, oleh itu kita harus sadar bahwa kurban tidak hanya sebatas makan daging kambing, daging sapi, daging unta, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih besar dari hal itu adalah dengan kita berbagi kemanfaatan di saat kita berkurban, dengan kita berbagi kenikmatan dengan cara kita berkurban, berbagi kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang mungkin bisa jadi dia tidak pernah merasakan kebahagiaan tersebut, yaitu apa? Dengan memakan daging kurban. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakan. Ulama ahli tafsir mengatakan ceritakan di sini tidak hanya sebatas cerita, tapi juga kita mau berbagi kepada saudara-saudara kita. Karena dengan kita berbagi kenikmatan, maka itulah tanda kita bersyukur kepada Allah dan tanda kita juga melanggengkan ataupun mempertahankan bahkan meningkatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, jika kita mampu, maka mari kita berkurban. Jangan sampai kita enggan untuk berkurban. Kita enggan karena takut harta berkurang. Kita enggan berkurban takut modal usaha hilang. Kita takut berkurban
Karena nafkah keluarga takutnya nanti jadi terbengkalai. Yang ada, harta akan bertambah dengan berkurban. Yang ada, hidup semakin indah, penuh berkah. Dan jauh lebih penting lagi tentang pahala-pahala kemanfaatan berkurban adalah apa? Kurban akan menjadi tabungan kita kelak di jannah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah sekarang, adakah orang yang bangkrut karena berkurban? Yang ada dengan berkurban hartanya bertambah, dan orang yang mampu dan dia enggan untuk berkurban, hartanya akan sirna alias tidak berkah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Saba 39, dan apa-apa yang engkau nafkahkan, engkau infakkan sesuatu pun karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah, dialah Allah, yukhlifu, akan mengganti apa-apa yang kalian infakkan, wa huwa khairur raziqin, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Oleh karena itu jangan khawatir, jangan pernah takut dengan adanya ibadah atau syariat perintahkannya kita untuk berkurban. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menjanjikan, mana qasat shadaqatun min ma'rin, tidak akan berkurang suatu harta yang ada pada diri kita dengan disebabkan karena kita bersedekah. Bal yazdad, kata Rasulullah, bal yazdad, bahkan akan bertambah dan akan bertambah. Mari kita belajar berkurban dengan segala kemampuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah, pertolongan kepada kita untuk menyadarkan diri kita, untuk menyemangati diri keluarga kita, untuk kita semangat dalam menunaikan ibadah kurban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.